Kadang dalam hidup ini kita merasakan pukulan yang sangat dalam. Bukan karena kita lemah atau tidak berdaya, tetapi karena kita sedang berada dalam proses pembentukan yang luar biasa. Tuhan tidak sedang menghancurkanmu tanpa alasan. Dia sedang memurnikanmu. Setiap kesedihan, pengkhianatan, kesendirian, bahkan doa-doa yang seolah tidak terjawab adalah bagian dari proses suci. Ketika kamu merasa semua pintu tertutup, yakinlah bahwa bukan akhir yang sedang kamu alami, tetapi awal dari sesuatu yang besar. Jiwa-jiwa yang terpilih tidak dibentuk dari kenyamanan, tapi dari ujian, luka, dan perjalanan penuh air mata. Jika saat ini kamu masih berdiri, meski lelah dan goyah, itu adalah bukti bahwa kamu sedang dikuatkan. Tuhan tidak akan membiarkanmu melalui semua ini sia-sia. Dia sedang menyiapkan dirimu untuk sebuah peran yang lebih tinggi, lebih mulia, dan lebih bermakna. Jadi jangan menyerah, karena kamu sedang berjalan dalam rencananya yang sempurna dan tidak pernah salah. Dalam proses ini, kamu akan merasa kehilangan banyak hal. Mungkin uangmu berkurang, relasimu merenggang, atau harapanmu seolah memudar. Tapi percayalah, Tuhan sedang mendekat, bukan menjauh. Ketika dunia menarik diri, itu agar kamu bisa lebih dekat dengan penciptamu. Di saat seperti ini, kamu sedang dilatih untuk menjadi lebih peka, lebih kuat, dan lebih bijak. Dan di momen ini juga, kami ingin mengajak kamu semua untuk ikut menjadi bagian dari komunitas yang saling menguatkan. Subscribe channel AIRS Pandangan Hidup sekarang juga. Jangan lupa tinggalkan komentar dan dukung dengan like, agar pesan ini bisa menjangkau lebih banyak jiwa yang sedang berjuang seperti kamu. Komentarlah dengan angka 77 sebagai bentuk afirmasi bahwa kamu siap menerima transformasi besar dalam hidupmu. Ini bukan sekadar angka, tapi simbol bahwa kamu siap membuka hati untuk pesan ilahi yang sedang bekerja dalam diam. Kamu tidak sendiri, kamu sedang disertai. Mungkin saat ini kamu merasa terasing, tidak dimengerti oleh siapapun, bahkan oleh orang-orang terdekatmu. Kamu sudah berusaha memberikan yang terbaik, tapi tetap saja kamu merasa sendiri. Jangan anggap ini sebagai kutukan, karena ini adalah bagian dari pemisahan suci. Tuhan sedang memisahkanmu dari gangguan dunia agar kamu bisa benar-benar mendengar suaranya. Suara itu tidak selalu terdengar melalui kata-kata besar atau kejadian luar biasa, tapi dalam keheningan, dalam kesendirianmu, dalam tangismu, dalam doa-doamu yang mungkin tidak kau ucapkan dengan suara, tapi dengan hati yang remuk. Disitulah Tuhan bekerja, membentuk kekuatan batin, membangun fondasi iman yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Saat kamu merasa bahwa kamu tidak berharga, justru saat itu kamu sedang dihargai oleh Tuhan dalam bentuk yang tidak semua orang mengerti. Jiwa-jiwa terpilih memang tidak biasa. Mereka tidak ramai, tidak selalu dilihat, tapi selalu disiapkan untuk hal yang luar biasa. Ada satu titik dalam hidup di mana kamu merasa sangat lelah. Kamu bangun dengan tubuh yang terasa berat, padahal belum melakukan apa-apa. Kamu tersenyum di depan orang, tapi hatimu seperti berlubang. Di dalam dirimu, suara-suara ketakutan mulai berteriak lebih keras dari harapan. Di titik ini, jutaan orang menyerah. Mereka memutuskan untuk berhenti berjuang, bukan karena mereka lemah, tapi karena rasa sakitnya begitu nyata dan menghancurkan. Tapi kamu berbeda, kamu memilih bertahan, kamu memilih untuk terus berjalan meski langkahmu terseok, dan itulah kekuatanmu. Kamu mungkin tidak menyadari, tapi kamu sudah melewati banyak luka yang dulu kamu pikir akan menghancurkanmu. Ketika tidak ada yang peduli, kamu tetap berdoa. Ketika semua pergi, kamu tetap percaya. Itu bukan kekuatan biasa, itu kekuatan dari Tuhan yang diam-diam menuntunmu. Jiwa seperti inilah yang akan digunakan untuk membawa terang bagi banyak orang di tengah gelapnya dunia. Ketika kita berbicara tentang kekuatan sejati, bukan berarti kamu harus terlihat kuat dari luar. Justru banyak jiwa terpilih yang terlihat paling hancur, paling sunyi, dan paling tidak dianggap. Tapi mereka punya sesuatu yang tidak bisa diambil dunia, daya tahan. Daya tahan ini bukan karena mereka punya segalanya, tapi karena mereka punya hubungan diam-diam dengan Tuhan. Mereka yang tetap menangis dalam diam, tapi tetap memilih bangun dan melangkah lagi. Mereka tidak menunjukkan kepedihan pada dunia,
tapi mereka tahu kemana harus kembali kepada Sang Pencipta. Tuhan tidak memilih orang karena statusnya, hartanya, atau pujiannya. Dia memilih berdasarkan hati. Hati yang tetap lembut meski dilukai, tetap memberi meski tak dibalas, dan tetap percaya meski belum melihat jawaban. Jika kamu merasa seperti ini, bersyukurlah. Karena kamu sedang dibentuk bukan untuk sekadar hidup enak, tapi untuk menjadi jawaban bagi jiwa-jiwa yang lain. Ini adalah prosesmu, dan ini luar biasa. Tuhan seringkali tidak langsung memberi jawaban. Ia memilih diam untuk mendidik jiwa kita. Diamnya bukan tanda ia pergi, tetapi caranya membuatmu bergantung hanya kepadanya. Di saat kamu tidak lagi bisa bersandar pada manusia, saat itu kamu mulai belajar bersandar penuh kepada Tuhan. Kekosongan yang kamu rasakan hari ini bukan hukuman. Itu adalah ruang yang sedang dibersihkan agar bisa diisi oleh sesuatu yang jauh lebih besar. Jangan buru-buru mengisinya dengan hal-hal duniawi hanya karena takut sendiri. Tuhan sedang menyapumu. Ia ingin menjadi yang utama dalam hidupmu, bukan sekadar cadangan. Biarkan kekosongan itu menjadi panggungnya. Biarkan hatimu menjadi tempat suci yang siap menerima peran baru. Sebab mereka yang mampu melewati kekosongan dengan tenang akan dipenuhi dengan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Ini adalah rahasia besar di balik rasa hampa yang seringkali tidak bisa dijelaskan dengan logika. Kamu sedang disiapkan. Tenanglah, semuanya akan indah pada waktunya. Tidak semua orang mengerti jalan ini. Banyak yang menganggapmu lemah karena menangis, atau aneh karena menjauh dari keramaian. Tapi mereka tidak tahu bahwa dalam tangisanmu ada doa, dalam kesendirianmu ada perjumpaan. Kamu bukan sedang menjauh dari dunia tanpa arah, tapi sedang mendekat pada Tuhan dengan penuh kesadaran. Dalam sunyimu, kamu sedang belajar hal-hal yang tidak diajarkan di tempat lain. Sabar, ikhlas, dan berserah. Dunia bisa menertawakanmu, tapi Tuhan sedang mencatat setiap perjuanganmu. Jangan iri pada mereka yang tampaknya lebih tenang, karena kamu tidak tahu proses apa yang akan kamu lalui untuk mendapatkan kedalaman jiwa seperti ini. Jiwa-jiwa yang dalam tidak dibentuk dengan tawa dan pesta, tapi dengan luka dan pertanyaan yang tidak kunjung terjawab. Dan justru karena itu, kamu layak untuk hal-hal besar. Karena kamu tahu apa artinya kehilangan, kamu tahu bagaimana menghargai, dan kamu tahu siapa yang bisa kamu andalkan ketika semua pergi, hanya Tuhan. Saat kamu mulai merasa bahwa semua yang kamu lakukan sia-sia, ingatlah bahwa tidak ada satupun tetes keringat dan air mata yang luput dari perhatian Tuhan. Tidak ada kebaikan yang sia-sia, tidak ada kesabaran yang percuma. Segalanya dicatat, semuanya dihitung. Mungkin hasilnya belum terlihat sekarang, tapi percayalah Tuhan sedang menyusun semuanya agar datang di waktu yang paling tepat. Prosesnya memang panjang, kadang melelahkan, kadang membuatmu bertanya-tanya apakah kamu sudah salah jalan. Tapi proses inilah yang memisahkan mereka yang siap dan mereka yang belum. Kamu bukan gagal, kamu sedang dibentuk. Dan pembentukan itu menyakitkan. Seperti emas yang dibakar untuk memurnikan. Seperti tanah liat yang diremukkan untuk dibentuk menjadi guci indah. Kamu adalah proyek besar Tuhan. Bukan sekadar orang biasa. Jika kamu sanggup bertahan di saat-saat sulit ini, maka kamu sedang membuktikan bahwa kamu layak untuk hal yang luar biasa nanti. Bertahanlah, karena sebentar lagi fajar akan menyingsing. Ada banyak kisah orang-orang hebat yang justru dibentuk dari titik paling rendah. Nabi-nabi, wali, ulama, orang-orang besar di dunia ini, semuanya melewati masa sulit yang seolah tak berujung. Mereka dihina, diasingkan, bahkan dianggap gila, tapi lihat bagaimana akhirnya. Mereka menjadi cahaya, tidak hanya bagi diri mereka sendiri, tapi bagi dunia, karena mereka bertahan. Dan kamu pun sedang ada di jalan yang sama. Jangan pikir bahwa kesendirianmu tidak berarti. Jangan anggap bahwa tangisanmu tidak bernilai. Karena seringkali suara jiwa kita terdengar paling jelas saat kita berada di titik sunyi. Dan di titik itu Tuhan berbicara. Bukan melalui petir atau angin besar, tapi dalam bisikan yang hanya bisa didengar oleh hati yang berserah. Jika kamu mendengarnya, maka kamu sedang dipanggil untuk hal yang lebih besar. Kamu bukan hanya sedang sembuh, tapi juga sedang disiapkan untuk menyembuhkan. Kamu bukan hanya sedang selamat, tapi juga akan menjadi penyelamat. Kamu mungkin bertanya-tanya,
Kenapa aku? Kenapa aku yang harus mengalami semua ini? Dan itu pertanyaan yang wajar. Tapi mari kita balik. Kenapa tidak kamu? Kamu punya hati yang dalam. Kamu punya jiwa yang lembut. Kamu tahu bagaimana rasanya sakit, sehingga kamu tidak akan tega menyakiti. Dan itu adalah syarat dasar untuk menjadi pembawa terang. Tuhan tidak mencari mereka yang sempurna, tapi yang bersedia dibentuk. Kalau kamu hari ini masih bisa berkata, "Aku tetap percaya, meski banyak hal tidak masuk akal," berarti kamu sudah satu langkah lebih dekat dengan jawaban doa-doamu. Tuhan tidak sedang bermain-main dengan hidupmu. Dia serius, dan dia percaya bahwa kamu bisa menjalani ini. Itulah kenapa ujian ini datang padamu, bukan pada orang lain. Kamu cukup kuat untuk menghadapinya. Kamu cukup dewasa untuk mengerti maknanya. Dan kamu cukup bijak untuk tidak menyalahkan siapapun. Inilah jalanmu, dan jalan ini akan bermuara pada sesuatu yang indah. Ketika kamu merasa berada di dasar kehidupan, ingatlah bahwa benih hanya bisa tumbuh jika ia terkubur dalam kegelapan. Kamu mungkin merasa semua tertutup dan tidak ada cahaya, tapi itu bukan akhir. Itu adalah awal dari pertumbuhanmu. Benih tidak akan tumbuh jika terus berada di permukaan. Ia butuh tertanam, ditekan, dan dibiarkan dalam gelap agar bisa bertunas. Begitu juga jiwamu. Kamu sedang ditanam, bukan dikubur. Rasa sakit yang kamu alami bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk mendorongmu berkembang. Kamu tidak bisa tumbuh tanpa tekanan. Kamu tidak bisa naik tanpa dorongan dari bawah. Semua ini bagian dari proses. Jadi saat kamu merasa sendirian, jangan buru-buru lari. Tinggallah dalam proses. Hadapi, rasakan, dan biarkan Tuhan bekerja. Ia tahu kapan waktunya kamu tumbuh. Dan saat itu tiba, kamu akan mengerti kenapa kamu harus melalui semuanya. Kamu akan kuat, teguh, dan mampu berdiri, tidak hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk orang lain. Ada waktu dalam hidup ketika semua usaha tidak membuahkan hasil. Kamu sudah mencoba berbagai cara, berbagai jalan, bahkan berbagai pengorbanan. Tapi tetap saja, hasilnya tidak sesuai harapan. Jangan putus asa. Mungkin ini bukan tentang kurangnya usaha, tapi tentang waktunya yang belum tiba. Tuhan bekerja dalam ketepatan, bukan dalam tergesa-gesa. Kadang kamu perlu berhenti sejenak bukan karena menyerah, tapi karena sedang diminta untuk percaya. Kepercayaan yang sejati bukan hanya saat semuanya berjalan lancar, tapi saat semuanya tidak jelas, namun kamu tetap berjalan. Inilah iman yang murni. Iman yang tidak tergantung pada keadaan, tapi bersandar penuh pada Tuhan. Kamu sedang dibentuk bukan hanya untuk sukses, tapi untuk bijaksana. Dan bijaksana tidak datang dari keberhasilan, tapi dari proses panjang yang seringkali tidak terlihat. Disitulah Tuhan mengukir jiwamu. Dan jiwa yang terukir oleh tangan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tetaplah melangkah. Setiap langkah dalam gelap akan menuntunmu menuju terang. Kadang kita terlalu sibuk mencari jawaban di luar, padahal jawabannya ada di dalam. Kita bertanya kepada orang, kita menonton video motivasi, membaca banyak buku, tapi tetap merasa kosong. Karena sesungguhnya yang kita butuhkan bukan informasi, tapi keheningan. Dalam keheningan itu, suara Tuhan terdengar paling jernih. Itulah sebabnya kamu sedang dijauhkan dari keramaian, supaya kamu bisa benar-benar mendengar. Jangan takut dengan keheningan. Jangan takut dengan kesendirian, karena di sanalah kamu akan menemukan arah. Suara Tuhan tidak bersaing dengan kebisingan dunia. Ia berbicara pelan, dalam hati yang tenang. Jika kamu terus sibuk mencari keluar, kamu akan lelah. Tapi jika kamu duduk, hening, dan mendengarkan, kamu akan mengerti. Bukan karena jawaban datang, tapi karena hatimu menjadi cukup tenang untuk menerima. Dan saat itulah perubahan besar dimulai. Dalam dirimu, dari dalam. Karena ketika hati damai, segala hal menjadi jelas. Dan disitulah Tuhan akan mulai menuntunmu dengan lembut. Tuhan tidak menuntutmu menjadi sempurna. Dia hanya ingin kamu bersedia. Bersedia untuk dibentuk, diajar, dan diarahkan. Jiwa yang bersedia jauh lebih berharga daripada jiwa yang keras kepala dalam merasa sudah benar. Ketika kamu mau mengakui bahwa kamu lemah, saat itulah kekuatan sejati mengalir. Bukan dari dunia, tapi dari Tuhan. Karena Dia berjanji, barang siapa berserah, aku akan cukupkan.
Dan itu bukan janji kosong. Itu adalah fondasi dari segala proses penyembuhan dan transformasi. Kamu mungkin tidak tahu harus bagaimana, tapi Tuhan tahu. Kamu mungkin merasa jalanmu buntu, tapi Tuhan punya 1000 cara. Dan ketika kamu menyerahkan semua, saat itulah hal-hal besar mulai terjadi. Tapi semuanya dimulai dari hati yang bersedia. Jadi jika hari ini kamu merasa tidak mampu, jangan khawatir. Kemampuan bukan syarat utama. Yang penting adalah hati yang terbuka. Hati yang berkata, Tuhan, aku lelah, tapi aku percaya. Dan itulah doa yang paling kuat. Doa dari jiwa yang remuk, tapi berserah. Satu hal yang perlu kamu pahami, Tuhan tidak pernah terlambat. Mungkin Dia tidak datang di waktu yang kamu harapkan, tapi percayalah Dia selalu datang di waktu yang paling tepat. Tidak lebih cepat, tidak lebih lambat. Dia tahu kapan kamu siap menerima. Sebab berkat yang besar butuh wadah yang kuat. Tuhan tidak akan memberimu sesuatu yang akan menghancurkanmu. Dia menunggu sampai hatimu cukup lapang, imanmu cukup kokoh, dan karaktermu cukup dewasa untuk menjaganya. Proses ini bukan penundaan, tapi perlindungan. Kamu sedang dijaga dari menerima sesuatu sebelum waktunya. Jadi jangan iri melihat orang lain yang tampak sudah berhasil. Kamu tidak tahu perjalanan mereka, dan perjalananmu pun tidak kalah indah. Kamu tidak tertinggal, kamu sedang ditempa. Dan ketika waktunya tiba, semua akan terasa masuk akal. Kamu akan bersyukur, bukan hanya karena akhirnya sampai, tapi karena kamu dilindungi sepanjang jalan. Dan itu jauh lebih berharga dari apapun. Kekosongan, kesendirian, dan rasa kehilangan yang kamu alami sekarang adalah panggung yang sedang dibersihkan. Sama seperti panggung pertunjukan sebelum konser besar dimulai. Semua harus diatur ulang, dibersihkan, dan ditata kembali. Hidupmu sedang dibersihkan dari sisa-sisa pertunjukan lama, dari luka-luka masa lalu, dari beban yang tidak lagi berguna. Supaya saat pertunjukan baru dimulai, pertunjukan yang besar dan mulia, kamu siap tampil dengan penuh cahaya. Jangan anggap kehilangan sebagai kutukan, anggaplah itu sebagai persiapan. Tuhan sedang membuat ruang dalam hatimu, dalam waktumu, dalam relasimu, supaya ketika berkat datang kamu tidak menolaknya, karena masih terlalu penuh dengan masa lalu. Maka bersihkan, biarkan ruang itu kosong sejenak, izinkan Tuhan menata ulang semuanya. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan menyadari bahwa semua kekosongan itu bukan kehampaan, tapi fondasi untuk sesuatu yang jauh lebih besar, lebih bersinar, dan lebih sesuai dengan rencanamu yang sebenarnya, rencana Tuhan. Apapun yang kamu alami hari ini, satu hal yang harus kamu ingat. Kamu masih di sini, kamu masih bertahan, dan itu artinya kamu masih punya tujuan. Jika hidupmu tidak berarti, kamu tidak akan dibangunkan pagi ini, tapi kamu masih dihidupkan. Itu artinya ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan melalui dirimu. Jangan anggap enteng keberadaanmu. Setiap napasmu adalah bukti bahwa kamu sedang diberi kesempatan baru. Kesempatan untuk memperbaiki, belajar, bertumbuh, dan memberi makna. Jiwa-jiwa seperti kamu tidak dilahirkan untuk sekadar melewati hari, tapi untuk mengubah hari-hari orang lain. Mungkin kamu belum melihat hasilnya, tapi dampakmu bisa lebih besar dari yang kamu pikirkan. Jangan menyerah hanya karena sekarang belum tampak. Karena seringkali, benih tumbuh dalam tanah sebelum ia muncul ke permukaan. Begitu juga dampakmu. Tetaplah berbuat baik, tetaplah percaya, karena kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang tidak hanya mengubah hidupmu, tapi juga hidup banyak orang. Hidup bukan hanya tentang apa yang kamu dapatkan, tapi tentang siapa kamu menjadi. Semua proses ini, rasa sakit, kehilangan, kekosongan, bukan untuk menyiksa, tapi untuk membentuk karakter. Karakter yang tidak bisa dibeli dengan uang atau dicapai dengan kepintaran. Hanya bisa dibentuk melalui perjalanan panjang bersama Tuhan. Dan karakter seperti inilah yang bisa dipercaya untuk hal-hal besar. Jika kamu ingin menjadi pemimpin, penyembuh, penggerak, atau pelayan bagi sesama, kamu harus melewati proses pembentukan ini. Tuhan sedang melatihmu untuk menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Bukan hanya sukses, tapi stabil. Bukan hanya hebat, tapi rendah hati. Dan semua ini dimulai dari hal-hal kecil. Dari luka yang kamu sembuhkan, dari sabar yang kamu pertahankan, dari doa yang kamu panjatkan di tengah putus asa.
Itu semua bagian dari pelatihan jiwa. Dan kamu sedang lulus satu persatu. Teruslah bertumbuh, karena setiap langkahmu sedang membawamu menuju panggilan yang agung. Sebelum Tuhan memakai seseorang secara luar biasa, Ia seringkali mengizinkan orang itu terluka secara luar biasa pula. Karena hanya mereka yang pernah terluka, yang tahu cara menyembuhkan. Hanya mereka yang pernah kehilangan yang tahu bagaimana menghargai. Dan hanya mereka yang pernah merasa hancur yang tahu bagaimana menjadi rumah bagi orang lain. Kamu adalah jiwa terpilih, bukan karena kamu kuat sejak awal, tapi karena kamu tidak menyerah ketika kamu merasa paling lemah. Dan itu adalah kekuatan sejati. Dunia melihat tampilan luar, tapi Tuhan melihat kedalaman hati. Dan hatimu sedang dibentuk untuk menjadi rumah bagi banyak jiwa lain yang terluka. Kamu bukan hanya sedang diselamatkan, tapi juga sedang dipanggil. Panggilan ini tidak semua orang mengerti, tapi kamu tahu dalam hatimu yang terdalam bahwa semua ini tidak terjadi secara kebetulan. Kamu dipilih, dijaga, dan dikuatkan. Karena kamu punya peran yang belum selesai, peran yang akan memberi terang di tempat yang paling gelap. Jika kamu sudah sampai di bagian akhir ini, artinya hatimu telah terbuka untuk pesan ini. Terima kasih telah bertahan, mendengarkan, dan merenung bersama. Semua kata ini bukan sekadar tulisan, tapi doa, agar kamu dikuatkan, diteguhkan, dan dipulihkan. Kamu bukan siapa-siapa di mata dunia mungkin, tapi kamu sangat berarti di mata Tuhan. Dan kami di sini, di channel ARS Pandangan Hidup, ingin terus menjadi bagian dari perjalananmu. Jangan lupa untuk subscribe, tinggalkan komentar angka 77, dan bagikan video ini agar lebih banyak jiwa yang dikuatkan. Komunitas ini ada untukmu, untuk mereka yang sedang berjuang dalam diam, untuk mereka yang butuh cahaya dalam gelapnya perjalanan. Teruslah bertahan, jangan menyerah. Kamu lebih dekat dari yang kamu kira. Cahaya itu ada di depan. Dan ketika kamu sampai, kamu akan tahu bahwa semua ini, segala luka dan air mata, tidak pernah sia-sia. Kamu sedang dibentuk untuk menjadi terang.